Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Halawa, jurusan Teknik Informatika, khususnya kelas malam. Saya sudah masuk di semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai WordPress. Bagaimana kita membuka WordPress, terus pengertian WordPress, dan apa yang kita siapkan sebelum menjalankan WordPress. Nah, teman-teman, sebelum kita menjalankan WordPress, kita harus menyediakan yang namanya itu perangkat lunaknya SAM. Nah, aplikasi SAM adalah aplikasi atau perangkat lunak bebas yang dilakukan untuk semua sistem operasi, termasuk WordPress ataupun MySQL. Nah, dengan adanya SAM, kita bisa menjalankan aplikasi yang berbasis online menjadi offline, karena SAM ini menjadi server. Nah, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya itu jaringan atau kuota internet, karena dia berbasis offline. Nah, ketika kita sudah mendownload SAM dan sudah install dan sudah ada di komputer atau laptop kita harus mengaktifkan yang namanya itu a page. A page ini kita klik tombol startnya sampai dia hijau. Begitu juga dengan MySQL, kita klik start sampai hijau, sampai keluar angka defaultnya. Karena bagi yang belum start, dia tidak akan ada angka defaultnya. Nah, setelah itu barulah kita membuka WordPress, dan pastinya berjalan dengan mulus tanpa ada mengenal kata nge-lag atau bagaimanapun, karena dia berbasis server. Nah, untuk tampilan pertama di WordPress ketika kita login, itu pertama adalah dashboard. Nah, dashboard ini adalah tampilan paling awal sebelum kita beraktivitas di WordPress. Nah, di dashboard kita akan disambut dengan welcome to WordPress, selamat datang di WordPress. Nah, apakah isinya? Isinya ada aktivitas selama kita menjalankan WordPress, apa-apa saja sih yang kita buka. Terus ada berapa jumlah post, ada berapa jumlah komentar, terus ada berapa page yang kita buat, lalu tema apa yang sedang berjalan atau yang pernah kita jalankan di WordPress kita. Terus yang kedua ada home juga masuk di dashboard. Yang kedua adalah post. Nah, ini adalah button yang menerbitkan konten yang bersifat sering atau sering. Contohnya kalau di WhatsApp dia menjadi status. Cuman kekurangan dari post ini, kita tidak bisa memasukkan yang namanya itu template, karena dia bersifat seperti status. Terus yang ketiga ada media. Nah, di media ini atau kata lainnya daftar pustaka, biasanya dia ini bersifat gambar atau video. Nah, jadi kelebihan dari daftar pustaka ini atau library, ketika kita membutuhkan gambar yang sama atau video yang sama, kita tidak perlu lagi repot-repot mendownload dari PC kita, karena sudah tersedia di WordPress kita. Jadi tanpa mengulur waktu lama atau jeda karena menunggu diupload dulu, dia sudah tersedia di sini. Terus selanjutnya ada page. Ini adalah salah satu yang paling penting di WordPress, karena ini termasuk dari kegunaan dari WordPress, karena WordPress ini dibuat adalah sebagai tangan kanan ataupun saluran secara online di seluruh penjuru internet, yaitu marketing digital. Karena kita bisa setting semenarik mungkin bagaimana orang biar bisa beli melalui website kita. Itulah di page. Selanjutnya ada komen.
Nah, komentar ini berisi seluruh komentar pembicara atau pelihat atau penyaksi dari website kita. Baik dia komentar di website kita atau melalui email, dia akan terkumpul dan nampak di sini. Selanjutnya adalah AP Reach. AP Reach adalah pengaturan tema yang ada di WordPress kita. Nah, kebetulan untuk saat ini saya menggunakan tema 2024. Nah, dan statusnya aktif. Ini artinya saya sedang menjalankan ini, atau ini tema yang sudah saya pernah pakai di WordPress saya. Nah, jika kita ingin menambahkan tema baru, boleh saja kita tinggal klik add new tema, tapi harus berbasis online. Nah, setelah nanti dia berhasil atau terdownload, dia akan tertambahkan di sini add new tema. Nah, kita bisa milih berbagai macam tema di WordPress, tetapi terbatas jika tidak berbayar dan unlimited jika berbayar. Begitu juga dengan plugins. Plugins ini adalah tools untuk menambahkan button-button tertentu, contoh kayak efek-efek, terus model-modelnya bagian dari kiri kanannya, terus kayak model segala macam editing lah. Jadi kita tidak perlu lagi kayak editing harus sewa editing sekian, karena dia udah lengkap di sini. Istilahnya kalau di handphone itu market ataupun play stores. Terus selanjutnya ada user. Nah, user ini adalah informasi lengkap mengenai website kita, termasuk itu username, name, email, role-nya, dan jumlah post. Nah, tools ini tidak jauh beda dengan AP Reach tadi, dengan plugins. Nah, setiap apa yang kita download di sini, dia akan nampak juga di tools. Nah, di tools ini kita biasanya tinggal mengimpor ke website kita supaya website kita bisa menggunakan plugins yang sudah kita download. Terus ada settings. Di settings kita menemukan site title, tagline, WordPress address, site address. Biasanya itu linknya sama, benar sama. Terus ada informasi email kita, ada time zone-nya, date format, time format. Nah, jika ada perubahan, jangan lupa kita klik save change atau simpan perubahan. Nah, ini adalah contoh post yang sudah saya buat, termasuk sederhana karena kita masih membuat yang sederhana. Lalu ada contoh page. Nah, page ini dia yang tadi saya bilang bisa menggunakan tema. Itu perbedaan antara post dan page. Ini cukup pengaruh besar karena inilah nyawa dari WordPress ini. Tujuan dari WordPress itu ini dia, page. Nah, kebetulan tema yang tadi saya pakai yang sudah aktif, inilah dia. Dan inilah tampilan yang sudah saya buat. Oke, baik, cukup sekian video dari saya dan hasil dari pengerjaan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.